Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Gimana nih? Lagi pada ngapain guys? Lagi ngopi guys. Abuy. Kita doakan ya guys ya, teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan, teman kita yang masih kesulitan Allah mudahkan, teman kita yang masih terjebak rentenir semoga Allah mudahkan dalam membayar ya guys ya. Yang masih jadi rentenir juga semoga tobat ya guys ya. Teman kita yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur. Saya mau berbagi satu kisah di mana ini bisa menjadikan pembelajaran untuk kita buat kalian yang rekornya finish, mau tunggu visa dulu turun baru cuti ke Indonesia, waspada. Karena apa? Karena ada kasus di mana ini sangat merugikan sekali untuk pekerja migran. Apakah Isam? Oke, kita bahas yuk. Saya jadinya. Oh yes, Kaisam itu ketemu sama mbak ini ya guys ya. Dia ini minta saran dan solusi di mana dia ini kayak Isam, bantu saya dong. Apa yang bisa Kaisam bantu? Oke, jadi pekerja migran ini ceritanya finish kontrak. Nah, finish kontrak dia ini move dari majikan lama. Biasa ya, pengen cari suasana baru. Mungkin juga karena sudah berkonflik dengan majikan, jadi ya udahlah mempertahankan rekor finish. Jadi saya pengen cari majikan baru dan agensi baru. Ketemulah dengan agensi ini guys, dimana agensi ini membantu mbaknya untuk tanda tangan kontrak, dimana sudah tanda tangan kontrak tuh guys, tanda tangan kontrak dan perjanjian dengan majikan barunya ini. Kalau misalkan visa turun, dia diizinkan cuti ke Indonesia dengan tiket pesawat sendiri ya guys ya, karena kan sudah dibelikan sama majikan lama tuh tiket pesawatnya ya kan. Nah nanti pulang ke sini nanti dikasih tiket dari majikan yang baru ini. Akhirnya dengan perjanjian seperti itu ya deal ya, sebulan loh. Jadi visa baru turun dulu, dia cuti. Singkat cerita turun nih karena finish kontrak, cepet dong visa ya. Akhirnya turun ya guys ya. Nah ada yang nanya, Kaisam visa finish itu kita turunnya berapa lama ya nunggunya? Ya visa itu kan tergantung imigrasi ya guys ya. Iya kan? Ada yang 2 minggu juga turun, ada yang sebulan, ya di antara 4 sampai 6 bulan. Oh iya, buat informasi aja, Kepala Imigrasi Hong Kong ya guys ya, ini ganti. Waktu bulan September kemarin itu pelantikan. Kepala imigrasinya ya guys ya yang baru. Jadi mungkin buat kalian yang visanya lagi lama, jadi harap sabar ya guys ya, karena petingginya lagi ada pergantian posisi di mana mereka juga harus menghandle 6.000 pengajuan visa kerja. Jadi banyak guys imigrasi tugasnya. Jadi buat kalian yang lagi tunggu visa, sabar ya. Selama kalian tidak ada criminal case, ya insya Allah visa kalian turun ya, on proses. Didoain deh semoga yang lagi tunggu visa turun. Amin. Oke guys, kembali lagi tuh, visa barunya ini sudah turun. Jadi perjanjian itu berlaku dong. Nah pamitlah tuh ke majikan barunya. Dadai saya pulang dulu ya. Iya pulang dulu guys. Agensinya juga oke lah kamu pulang dulu dengan membawa visa yang baru ya guys ya, dan kontrak kerja yang baru. Kan pekerja migran ini terbang dong pulang ke Indonesia ya guys ya. Nah di bulan Juli ini pekerja migran ini udah mau di bulan Agustus ya guys ya, mau pulang lagi ke Hong Kong. Cuti sebulannya ini kan sudah habis ya. Ya sadar diri lah ya guys ya, kita kan nggak mungkin terus-terusan nggak bekerja gitu. Akhirnya ngomong lah tuh ke agensi barunya, Mem kapan ya saya dibelikan tiket, saya sudah waktunya pulang nih ke Hong Kong. Tiba-tiba guys, patah hati itu pekerja migran. Kenapa Kak Isam? Tiba-tiba agensinya itu langsung telepon, dimana ngomong kalau misalkan majikannya itu nggak butuh CC. Aduh, terus gimana Kak Isam? Dia kan udah pegang visa. Yang jadi masalah kan nggak punya tiket balik ke Hong Kong cuy. Iya kan? Masa ya kita maksa untuk beli tiket, sedangkan posisinya udah di Indonesia. Terus Kak Isam gimana? Ya inilah menjadikan problem ya guys ya. 2 bulan ini si mbaknya ini udah ngubungin si agensinya. Mem, kalau misalkan memang majikan saya itu nggak butuh CC, setidaknya saya minta surat terminationnya, surat notisnya, supaya bisa diproses kan di PT kan. Dia juga kan pengen pulang lagi ke Hong Kong ya kan guys. Gak diladenin sama agensinya, kurang ajar banget. Apakah Kaisam perlu spill ini agensinya? Tenang Kaisam, tenang. Iya, Kaisam itu hanya berbagi satu kisah dimana nggak boleh baper ya Kaisam itu ya, supaya kalian ini lebih berhati-hati aja. Akhirnya pekerja migran ini karena dia itu butuh uang ya guys ya, dan dia juga nyaman di Hong Kong, dia juga kecewa karena dia itu mempertahankan rekor finish itu kan susah ya guys ya. Iya kan, udah digini kan berarti kan pekerja migran ini benar-benar dizolimi ya guys ya. Jangan karena kita ini kungian pekerja migran, harusnya agensi itu nggak boleh begitu, harusnya berdiri di tengah-tengah. Kalaupun majikan itu tidak membutuhkan CC lagi, urus surat terminationnya, kirimkan ke mbaknya, ya kan? Setidaknya statusnya jelas gitu, nggak gantung gitu ya kan guys? Bener nggak sih? Iya. Akhirnya guys, pekerja migran ini coba cari-cari PT lagi nih, karena sudah 2 bulan nganggur kan di rumah, dan PT-nya itu semuanya menolak. Karena apa? Karena belum ada surat
pernyataan pemutusan kontrak. Takutnya nanti dia ini masih terdaftar sebagai pekerja migran di sana, belum diurus surat pemutusan kontraknya, iya kan? Akhirnya ngubungin Kaisam, gimana Kaisam? Ya Kaisam itu selusuri dulu, bener kan nih mbaknya ngomong ya kan. Kaisam itu coba ngubungin agensinya dan tidak direspon, ditelepon beberapa kali juga tidak direspon, ya kan. Kasihan juga. Jadi akhirnya ya udah deh, kamu coba bikin surat kuasa di mana nanti Kaisam itu bantu untuk menotiskan ini si visa kerja lamanya ya. Ya Kaisam ini baru new experience gitu ya, pengalaman pertama ya. Ya apa yang Kaisam lakukan ya semoga aja didengar sama Allah ya, kita doakan ya guys ya. Semoga mbaknya ini dimudahkan dan diterima di PT untuk diproseskan lagi. Akhirnya sekarang itu kan kalau misalkan surat notis itu bisa tanda tangan melalui handphone ya guys ya. Kaisam ajarkan tuh untuk membuat surat notis tanda tangan mbak di sini. Tapi sebelumnya Kaisam juga minta surat kuasa. Kaisam juga nggak mau disalahkan ya. Iya kan, karena di sini posisinya Kaisam itu hanya menjembatani mbaknya supaya pengen kerja lagi di Hong Kong ya kan. Dikabul sama enggaknya kan yang urusan Allah gitu, yang penting kita usaha ya kan. Iya, makanya buat kalian jangan patah semangat, terus usaha. Terus akhirnya si pekerja migran ini sudah selesai tuh, dikirim tuh semua visa, apa namanya, surat notisnya ya guys ya. Terus membuat surat membuat surat untuk imigrasi ya guys ya, dimana mbak ini harus menjelaskan kronologinya nih, kenapa nggak balik lagi ke Hong Kong ya kan. Akhirnya Kaisam itu ngomong, kamu harus ngomong sama imigrasi kalau misalkan saya itu posisinya ada perjanjian pulang, terus agensi tiba-tiba ya seperti yang Kaisam ceritakan awal ya guys ya, tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya guys ya, dan itu ditandatangani terus dikirim ke Kaisam, dan di Hong Kong Kaisam itu semuanya di print dan langsung kirim by post ke imigrasi. Ya besok sih suratnya nyampe ya guys ya. Ya mudah-mudahan aja diputus kontrak itu mbaknya bisa proses lagi dari PT ya guys ya, dengan bukti-bukti laporan bahwa sudah mengirimkan surat termination sendiri. Ya sudah, kita doakan bersama ya, semoga mbaknya masih diberikan kesempatan untuk pergi ke sini lagi walaupun dari PT dengan rekor finish. Ayo kita bahas kasus ini. Menarik ya guys ya. Nah, dari sini pelajarannya apa? Pelajarannya buat kalian cuy yang finish kontrak, yang memiliki perjanjian untuk tunggu visa turun dulu baru cuti ke Indonesia, usahakan saat kalian cuti ke Indonesia, ini kan sudah ada perjanjian dengan majikan baru nih, saya cuma 2 minggu, mintalah tiket pesawat terlebih dahulu, dimana saat kamu kembali ke sini, walaupun kamu maksudnya dibatalkan itu perjanjian kontraknya, setidaknya kamu tuh punya tiket pesawat guys, yang bisa kalian terbang lagi ke sini untuk menuntut uang termination. Enak aja, iya kan? Kita ini sudah visa turun, otomatis kita ini sudah perjanjian ya guys ya, dimana kalau kamu tidak membutuhkan saya, bayar dong 1 bulan gaji sebagai pemberitahuan pemutusan kontrak ya kan. Kalau kita sudah pegang tiket pesawat nih untuk balik lagi ke Hong Kong, ya enak kita ini apa namanya, datengin si majikannya ya kan. Jangan main-main hanya karena kamu punya uang, mengejeng cece, sehingga saat kita sudah perjanjian seperti ini malah kita dizolimi, iya kan. Jangan mentang-mentang kita ini pekerja migran, Kungyan yang membutuhkan pekerjaan, jadi kita dibeginikan, ya tidak bisa Ferguson, ya kan. Buat kalian nih yang mau cuti dulu ke Indonesia, mintalah tiket pesawat terlebih dahulu ya. Perjanjiannya berapa? 2 minggu. 2 minggu kamu harus sudah ada tiket pesawat nih untuk terbang lagi ke sini. Supaya apa? Supaya menyelamatkan dari kasus yang sama seperti mbaknya. Oke, dari sini paham ya? Kayak Kaisam itu ngarang apa, orang ada ini kasusnya begini guys. Ya kasihan kan, orang dia ini berjuang memfinishkan kontrak, si agensinya lagi dimintain duitnya aja. Iya kan, mentang-mentang agensi ada di Hong Kong, kita di Indonesia, mungkin udahlah nggak usah diurus lagi, toh dia juga di Indonesia, ya kan. Nggak mungkin juga dia itu nuntut kita. Kamu agensi mematikan rezeki orang, nggak boleh seperti itu. Gimana bisnismu itu mau berjalan lancar? Iya kan, tuh kan Kaisam itu jari marah-marah. Ayo guys, kita ngopi dulu. Setidaknya agensi tidak boleh seperti itu. Kalaupun dia ini sudah membantu kamu menghasilkan uang saat ngejeng dia, ya kan, otomatis kan si majikan ini sudah bayar agensi, ya kan. Harusnya kalaupun seperti itu, kamu harus bertanggung jawab untuk membuat surat pemutusan kontrak, yang surat itu pun kamu harus kirimkan ke pekerja migrannya. Ya nggak boleh seperti itulah, iya kan. Iya. Terus gimana Kaisam? Ya udah aja, kita tunggu aja ya, mbaknya semoga bisa balik lagi ke sini. Leborkan itu si agensi, iya kan. Wis, keren. Aduh, pusing ya guys ya. Inilah ujian finish kontrak. Tapi walaupun begitu, kita harus semangat dan tetap berpikir positif serta pintar sebelum musibah itu datang. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Ayo kita doakan bersama, semoga mbaknya segera datang lagi ke Hong Kong ya guys ya. Amin. See you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boy.